Kalau teman-teman mau jadi seorang trader, teman-teman perlu ngerti nih terminologi dasar. Oh, apa itu entry dan exit. Karena entry aja nggak cukup, Mas. Entry itu selalu dipasangkan dengan exit, Mas. Nah, Ketika kita entry, kita harus tahu kapan kita exit. Exit ketika kita salah dengan loss minimal mungkin. Exit ketika kita benar dengan profit maksimal mungkin. Karena nggak penting Anda salah atau benar. Yang penting kalau salah profitnya, kalau benar profitnya berapa, kalau salah lossnya berapa. Banyak orang tuh keren-kerenan. Tuh, bener kan gold bakal naik, lu profit nggak? Iya, kalau kita bilang, oh bener ya gold bakal naik. Ya terus apa urusannya? Tuh bener kan Tesla bakal naik. Nggak penting. Lu beli saham Tesla nggak? Kalau beli, stop loss-nya di mana kalau salah? Kalau bener, mau take profit di mana? Mau hold berapa lama? Apa mau hold forever? Kalau teman-teman trader beda aturannya. Wah ini euro terjun bebas. Nggak ada gunanya euro terjun bebas karena euro lagi krisis, perang segala macam. Nggak penting informasi. Yang penting ini euro downtrend. Oke, kita mau sell di mana? Karena apa kita nge-sell? Resiko berapa transaksi ini? Risk reward-nya berapa? Kalau saya salah, keluar di mana dengan loss minimal mungkin? Kalau saya benar, keluar di mana dengan profit maksimal mungkin? Itu trader. Kita perlu ngerti leverage, kita perlu ngerti limit order dan stop order. Tadi kalau limit order biasanya untuk entry dan untuk target profit, stop order untuk membatasi ketika loss. Kita perlu tahu long and short ya, buy atau sell. Nah, kita perlu ngerti namanya UFO atau unfilled orders. Nah, UFO ini biasanya membedakan antara seorang trader sama yang non trader, Mas. Biasanya kalau profesional trader mereka akan ngomongin unfilled order. Sedangkan unfilled order ini kata-kata yang hampir nggak pernah dibahas. Ya kalau market analysis lebih banyak pakai support resisten gitu ya. Nah kalau kita trader kita harus memprediksi the next support resisten sebelum itu terjadi, Mas. Karena udah jadi support, udah nggak ada duitnya. yes. Sudah terlambat. Iya, jadi seorang market analis akan ngasih tahu turning point yang terjadi di market. Tugas kita sebagai trader memprediksi the next turning point dengan probabilitas yang tinggi dan masuk dengan risk yang terukur dan reward yang jelas. Jadi misalnya gini, ini bedanya ya teman-teman. Harga naik, terus turun, terus mantul. Kan kita bilang ini adalah harga penting buat seorang market analis. Oke, harga berhenti di harga sekian ini adalah harga yang penting. Ini harga berapa nih? 1763 misalnya. Ini adalah harga yang penting. Tapi ketika ini terjadi, harga sudah turun, karena apa dia turunnya, nggak penting buat kita nggak dibayar dari ini loh teman-teman. Kalau kita trader teman-teman, kita harus bisa melihat apa yang ada di sini, Dan apa yang akan terjadi di masa depan. sehingga kita bisa memprediksi dengan probability yang tinggi, dengan kemungkinan benar, yang lebih besar daripada kemungkinan salah, supaya kita bisa jual di sini, kita bisa sell di sini, dan kita bisa pasang stop loss di atas ini kalau kita salah, karena namanya kita prediksi belum tentu benar, dan kita tahu di mana kita keluar dalam kondisi profit. Jadi daripada bilang, oke, harga emas berhenti di sini dan sekarang turun dan sekarang ini jadi angka penting, jadi angka resisten, kita harus tahu bahwasanya di area ini terdapat unfilled order, sehingga nanti di masa depan kita bisa memprediksi, kita bisa sell di sini, sehingga kita bisa make money dari turunnya harga ini. Itu trader ya teman-teman. Oke, itu baru satu materi ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seorang trader, teman-teman perlu acquire specific knowledge ya. Specialized knowledge, bukan sembarang knowledge ya. Bukan knowledge sembarang knowledge ya, tapi specialized knowledge yang memang diperuntukkan untuk trader. Nah, itu baru step pertama ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini dapat pencerahan ya. Step kedua, teman-teman, setelah kita dapat specialized knowledge, apakah cukup punya specialized knowledge, teman-teman? Jawabannya belum. Kita harus masuk ke step kedua. Nah, contoh lagi ya, teman-teman. Teman-teman perlu ngomongin tentang unfilled order. Kenapa unfilled order ini cuma diketahui oleh trader, teman-teman? Karena tadi, trader dibayar dengan cara memprediksi pergerakan market sebelum itu terjadi, dan bukan hanya memprediksi, tapi kita merisikokan uang kita. Nah, saya akan buka sendiri, teman-teman, buka sedikit tentang apa itu unfilled order, karena mungkin teman-teman di sini adalah orang yang belum pernah dengar kata unfilled order sebelumnya. Coba tak tanya dulu. Di dalam market gitu ya, jadi ada namanya order flow, teman-teman. Kenapa saya perlu jelasin ini buat teman-teman? Karena di luar sana ada perdebatan, Mas. Siapa sih yang sebenarnya gerakin market? Ada yang bilang, oh yang gerakin market itu adalah teknikal. Oh yang gerakin market adalah fundamental, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang bilang teknikal, ada yang bilang fundamental. Nah, tapi kita perlu bahas siapa sih yang sebenarnya menggerakkan market. Karena saya dulu berpikir mungkin teknikal, mungkin fundamental.
Yang teknikal akan bilang, show me the chart and I will show you the news. Gitu ya. Kalau yang fundamental akan bilang, wah teknikal kalau ketemu news akan berantakan teknikalnya. Sebelum kita masuk ke sana teman-teman, kita jelasin dulu. Jadi di market itu ada namanya order flow. Order flow itu apa? Order flow itu adalah proses di mana order buy dan sell dikirim keluar masuk dari spesifik market. Ketika kita trading gold tadi teman-teman, ketika kita mau trading gold gitu ya, atau saham atau apapun gitu ya, atau indeks gitu ya, di semua belahan dunia ada orang buy gold, ada yang sell gold, ada yang pasang pending order buy, ada yang pasang pending order sell, ada yang buy now, ada yang sell now, ada yang beli, ada yang jual, ada yang belinya ordernya kepanggil, ada yang nggak kepanggil dan seterusnya. Jadi proses keluar masuknya order itu disebut dengan order flow. Jadi ada order masuk, ada order keluar, ada buy, ada sell. Di spesifik market namanya order flow. Nah namanya order, nantinya order itu dibagi dua teman-teman. Order yang tereksekusi dengan sempurna disebut dengan filled order. Sedangkan order yang masih menunggu, belum tereksekusi namanya unfilled order. Saya kasih contoh yang lebih spesifik misalnya. Misalnya gini, misalnya waktu COVID gitu ya, ada banyak orang pengen beli masker, ada banyak orang yang jual masker juga dulu. Awal-awal COVID, teman-teman, banyak orang pengen beli masker, Mas. Nah, Tapi banyak orang juga, ya nggak banyak, ada penjual masker, tapi nggak sebanyak yang pengen beli. yes. Waktu awal-awal COVID ya. Wah, awal COVID kaget semua orang serentak pengen beli masker. Tapi waktu itu, dari dulu ada, sebelum COVID ada orang jualan masker, tapi kan nggak selaris itu. Tiba-tiba ketika ada COVID, semua orang beli maskernya banyak, akhirnya jumlah maskernya jadi jarang. Nah, proses orang beli jual itu namanya order flow. Nah, orang yang pengen beli masker dan sudah dapat masker namanya filled order. Oke. Sedangkan order yang masih menunggu namanya unfilled order. Misalnya saya sama Mas Fadli nih. Saya, Mas Fadli, Mas Teguh, dan Mas Iwan. Kita 4 orang. Kita berempat sama-sama pengen beli masker. Makanya kita disebut willing buyer. Orang yang pengen beli. Itu namanya unfilled order. Unfilled order adalah orang yang pengen beli masker tapi belum dapat barang. Kita berempat datang ke apotik ABC. Sampai pengen beli 1 box, saya pengen beli 3 box, Iwan 2 box, Teguh 1 box misalnya. Kita datang ke apotik ABC, sampai di sana maskernya tinggal 2 box. Maka karena Mas Faldi pengen beli 1 box, dia beli 1 box, dikasih 1 box, maka Mas Faldi berubah status dari unfilled order menjadi filled order. Jadi filled order adalah order yang sudah ketemu musuhnya. Kalau dia buyer, dia sudah ketemu seller. Kalau dia seller, sudah ketemu buyer. Jadi Mas Fadli tadi pengen beli masker 1 box, saya pengen beli masker 3 box. Udah dapat barang. Nah, Mas Fadli di apotik cuma ada 2 box. Sampai beli 1, aku 1. Maka sampai berubah status dari unfilled menjadi filled order. Orderku partially filled. Aku kan pengen beli 3. Baru dapat 1. Berarti 1 itu filled order, saya masih punya 2 unfilled order buy. 2 order buy yang belum kepanggil untuk dapetin masker. Nah, supaya tolong ngebayang ya, ada filled, ada unfilled order. Nah, teman-teman perlu lihat, jadi movement of price occurs when order change status from unfilled order to filled, no matter the reason why those order enter in the market on the first place. Jadi pergerakan harga hanya terjadi ketika unfilled order berubah status menjadi filled order. Yang disebut dengan pergerakan harga kan harga terakhir, Mas. Kalau saya tanya Mas Fadi, Mas harga rumah di sini berapa? Saya akan bilang, oh kemarin tetanggaku beli rumah harganya 1,5 miliar. Jadi pergerakan harga terjadi 1,5 miliar. Filled order. Begitu 1 minggu kemudian, saya beli rumah lagi di areanya Mas Fadli, tapi dapat harga 1,7 miliar. Saya unfilled order, pengen beli rumah. Ketemu buyer, jebret. Berubah jadi filled order. Maka harga rumah bergerak dari 1,5 M jadi 1,7 M. Kenapa harga rumah bergerak dari 1,7? Karena saya beli rumah dapat barang di harga 1,7. Market hanya bergerak jika dan hanya jika. Cuman satu alasan market bergerak, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang karena teknikal, karena fundamental, karena apapun, ingat alasan market bergerak cuma satu. Ketika order berubah status dari unfilled order menjadi filled order.
Harga apapun hanya bergerak kalau ada order baru yang berubah dari unfilled menjadi filled. Contoh, tadi balik ke masker tadi. Mas Fadi pengen beli satu masker, saya pengen beli 3 masker. Masing-masing sudah dapat 1. Terus orang apotek bilang, Mas, maskernya habis. Harga berapa sekarang? Oh, 1 box 50.000. Maka harga sekarang, harga masker 1 box 50.000. 1 jam kemudian orang apotek nelfon saya, Mas, ini ada 2 masker lagi masuk. Sampai mau beli enggak? Tapi yang ini harganya tidak 50 tapi 70.000 karena permintaan tinggi. Saya datang ke apotek, saya beli masker tadi. Sekarang harga masker berapa? 70.000. Kenapa? Karena fill order terakhir di 70.000. Karena ada unfill order berubah status menjadi fill order. Kalau misalnya habis itu ternyata teman-teman saya semua yang butuh masker datang ke apotek, maskernya habis lagi, tinggal 1 misalnya. Maskernya tinggal 1, yang mau 4 orang. Ini harganya 70. Mbak, tak bayarin aja Mbak 80 gitu. Kalau diterima, naik lagi. Jadi yang bikin harga bergerak, alasan harga bergerak itu cuma 1, Mas. Unfilled berubah menjadi filled. Tidak peduli alasannya, ini yang penting. Alasan saya beli masker nggak penting. Alasan saya beli masker namanya fundamental, Mas.